Berbicara mengenai pembangunan ekonomi, menurut beberapa literatur pembangunan belakangan ini, pembangunan ekonomi adalah meningkatnya produktivitas ekonomi secara keseluruhan maupun para pekerja dan juga meningkatnya perbandingan antara per kapita dengan jumlah total penduduk. Hal ini merupakan proses yang dinamis dan struktural yang akan menghasilkan perbaikan tampilan ekonomi secara berkelanjutan, aktual, dan potensial, yang biasanya dihitung dalam istilah per kapita dan membentang dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya itu ada filosofis pembangunan Islam. Menurut Khursyid Ahmad ada 4 poin di dalamnya, yaitu ada tauhid, rububiyah, khalifah, dan tazkiyah. Poin pertama yaitu tauhid adalah yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah, manusia, dan manusia dengan sesamanya. Poin kedua ada rububiyah, di mana sifat yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam. Poin ketiga ada khalifah, di mana menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, atau disebut dengan perwalian moral, politik, ekonomi, serta prinsip organisasi sosial lainnya. Dan poin terakhir ada tazkiyah, yaitu sifat yang menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat, dan negara. Dari keempat filosofi tersebut, di mana asas tauhid adalah mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi, asas khalifah mencegah kerusakan dan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya, dan asas tazkiyah mencegah kepincangan sosial dan mewujudkan pemerataan yang bermuara pada keadilan. Kesemuanya itu akan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep ini hakikatnya adalah pelaksanaan asas rububiyah, yakni asas pendidikan, pemeliharaan, dan kontinuitas menuju kepada kesempurnaan. Baik, sekian mungkin pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya, yaitu Mbak Hartati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ratna. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu terkait kebijakan pembangunan Islam. Dalam kebijakan pembangunan Islam sendiri, terdapat 5 poin penting. Yang pertama yaitu menghidupi faktor kemanusiaan, di mana manusia ini harus senantiasa didorong untuk melakukan hal baik dan menggunakan sumber daya yang langka dengan sebaik dan seefisien mungkin. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi konsentrasi kekayaan. Hambatan yang paling serius dalam pembangunan yang berkeadilan ini adalah kepemilikan dan kekayaan. Oleh karena itu perlunya mengurangi konsentrasi kekayaan, di mana kita harus bisa atau dapat menghibahkan hak kekayaan milik pribadi untuk kepentingan publik, seperti kita dapat menghibahkan sebidang tanah kita untuk diwakafkan untuk dibangun masjid atau musola yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh khususnya masyarakat sekitar lingkungan itu, yang tadinya hak milik pribadi berubah dapat dijadikan untuk harta atau kekayaan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kemudian yang ketiga yaitu terkait melakukan restrukturasi ekonomi, di mana kita harus bisa membedakan antara kebutuhan, kemewahan, dan perantara. Dalam Islam sendiri, hal yang paling penting itu yaitu pemenuhan kebutuhan, yang lainnya adalah turunannya. Turunan tersebut dapat dipenuhi, tidak harus, tetapi dapat dipenuhi dan diperbolehkan selagi tidak melanggar syariat Islam dan berorientasi kepada
kesejahteraan sosial ekonomi. Baik, untuk poin yang keempat yaitu melakukan restrukturasi keuangan, di mana dalam mengarahkan sistem finansial harus ada nilai-nilai yang mendasarinya, yaitu yang terkait dengan kesejahteraan umat. Kemudian yang kelima yaitu perencanaan kebijakan yang strategis. Ini diperlukan untuk pembangunan yang berkeadilan, seperti mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa adanya ketidakseimbangan antara mikroekonomi dan makroekonomi. Di antara strategi ekonomi syariah yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi Islam adalah penyaluran bantuan langsung yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, yang terkumpul dari unit-unit pengumpulan zakat ataupun dari masyarakat langsung. Kemudian di antara upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu menjadikan masjid sebagai pusat baitul mal untuk masyarakat sekitarnya dan wajib didaftarkan sebagai unit pengumpulan zakat di bawah koordinasi organisasi pengelolaan zakat. Kemudian yang kedua yaitu literasi terkait perhitungan zakat dapat dikuatkan dengan pendirian zakat center di masjid serta kampus-kampus. Kemudian yang terakhir yaitu penguatan wakaf uang, baik skema wakaf uang tunai, wakaf produktif, maupun wakaf linked sukuk perlu ditingkatkan. Itulah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penyaluran bantuan langsung berupa uang tunai melalui zakat, infak, serta sedekah. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 10. Saya Hartati dan rekan saya Ratnawati pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.